Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabto Pramudia. Saya dari kelompok 10 NIM 2019-061. Saya ingin menjelaskan tentang equity, efisiensi, dan ekonomi. Intro. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan dan keinginan atau konsumsi. Manusia dalam kehidupan meliputi masalah-masalah ekonomi dengan berbagai latar belakang dan preferensi yang menuntut keadilan atau equality. Setiap mekanisme pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan ekonomis atau disebut juga efisiensi. Juga di dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan masing-masing baik individu maupun perusahaan membutuhkan yang namanya ilmu ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi. Terus ada ekonomi publik yang dibagi menjadi 3. Apakah yang dimaksud dengan equity? Apakah yang dimaksud dengan efisiensi? Apakah yang dimaksud dengan ekonomi? Terus ada yang dijelaskan dengan teori equality dipelopori oleh Jeremy tahun 1958 dan dikembangkan oleh Adams pada tahun 1963. Teori ini dikenal sebagai teori Social Reference Group. Teori ini dipelajari oleh Jeremy pada tahun 1958 dan dikembalikan oleh Adams. Jika tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukkan keseimbangan dengan rasio orang lain, maka ia akan merasa puas. Sebaliknya, jika terdapat adanya ketidakadilan, orang akan merasa tidak puas. Prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau equity. Terus elemen teori equity dibagi 3, yaitu ada input, terus ada AutoCAM, ada compressor percent. 1. Input adalah segala sesuatu yang bekerja yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan. 2. Di sini ada AutoCAM. AutoCAM adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya. Misalnya itu seperti ada upah, status simbol, kesempatan untuk berprestasi. Ketiga, yaitu ada conversion percent. Conversion percent adalah kepada orang lain dengan siapa karyawan membandingkan input AutoCAM yang diperoleh. Conversion dapat merupakan seseorang di tempat kerja yang sama atau lain, tetapi dapat pula akan membandingkan rasio input. Terus di sini ada efisiensi. Tindakan ekonomi atau efisiensi adalah tindakan penghematan atau tindakan yang menggunakan prinsip efisiensi yang menggunakan input seperlunya untuk mendapatkan output yang diinginkan. Terus di sini ada sistem ekonomi dapat dikatakan efisien apabila tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan. Tidak ada produksi bila adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Di sini ada dalam ekonomi pasar secara umum diyakini akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kebijakan reformasi dalam ekonomi mikro adalah bertujuan membuat kebijakan
yang mengurangi distorsi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi. Namun, tidak ada teori dasar yang jelas bahwa dengan menghapus distorsi pasar, maka akan selalu dapat meningkatkan efisien ekonomi. Di sini ada ekonomi, ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsinya, yang meliputi kegiatan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa. Di sini menjadikan dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Di sini akan membahas ekonomi makro. Ekonomi makro membahas ekonomi suatu perusahaan yang dibagi menjadi beberapa cabang seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagian dalam perkembangan dan pengelompokan ilmu. Ini dikelompokkan menjadi ilmu bisnis atau ekonomi perusahaan. Baru di sini ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah membahas ekonomi nasional suatu negara yang berkembang menjadi beberapa cabang seperti moneter, perdagangan, perburuan, sumber daya, dan sebagian dalam perkembangan dan pengelompokan ilmu. Ini dikelompokkan menjadi ilmu ekonomi. Terus di sini ada inclusion. Equity sering disebut teori keadilan dengan memfokuskan pada perbandingan relatif antara input dan hasil dari individu lainnya. Perasaan adil atau tidak adil diperoleh dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dirinya dengan orang lain yang memiliki situasi pekerjaan yang setara. Tindakan ekonomi atau efisiensi adalah tindakan penghematan atau tindakan yang menggunakan prinsip efisiensi, yaitu menggunakan input seperlunya untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsinya, yang meliputi kegiatan investasi, produksi, distribusi, dan serta konsumsi barang dan jasa. Terima kasih. Sekian dari saya, Rizky Sabto Pramudia.